Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Maka ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa Allah Jalla wa Ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka di dalam ayat ini yang maknanya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan wajib, karena kalimat tanzur fi'lun mudhari yang majzum dengan lam amr, maknanya wajib atas person dari kalian. Tangdur maqaddamat lighad, agar introspeksi dan agar evaluasi dari apa-apa yang telah dilakukannya di dunia ini dari masa yang lampau, lighad, untuk kehidupan akhirah yang akan datang. Maka makna dari ayat ini, wal tangdur nafsun, wajib bagi setiap kaum muslimin introspeksi dan evaluasi diri dari apa-apa yang telah dilakukannya. Untuk apa? Lighad, untuk kehidupan yang akan datang di hari akhirat kelak. Maka kita sekarang telah masuk pada hari yang ketiga dari tahun baru Muharram 1445 Hijriah. Maka di tahun yang baru ini kita berharap apa-apa yang telah kita lakukan dari kekurangan-kekurangan, dari kekurangan menuntut ilmu, dari kekurangan beramal saleh, dari kekurangan-kekurangan mengumpulkan bekal, pundi-pundi emas, amalan-amalan soleh di hari akhirat kelak, dan bahkan dari dosa-dosa yang telah lampau, maka kita hapus semuanya. Maka kita koreksi dan kita evaluasi. Maka muhasabatun nafs, muhasabah diri, agar apa? Mengamalkan ayat Allah tadi, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, agar setiap orang berevaluasi dan bermuhasabah diri dari apa-apa yang telah lampau. Untuk apa tujuannya? Untuk meraih kejayaan di hari yang akan datang, di hari akhirat kelak. Maka yang berkekurangan dulu dari amal-amal soleh, dari ilmu-ilmu yang tertinggal, dari berdakwah kepada Allah, dan dari dosa-dosa, kita tinggalkan yang lalu, biarlah berlalu dengan taubat-taubat kita dan penyesalan-penyesalan kita, dan kita membuka lembaran baru
pada waktu sekarang ini, wa nahnu naftah safhah jadidah fi hayatina, maka kita membuka lembaran baru, make a new chapter for life, make a new brand style. Kita membuka lembaran baru agar yang lalu biarlah berlalu, dan yang akan datang kita akan meraih semampu kita untuk tujuan akhirat kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kita agar kita tidak lalai atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kemampuan, dan dua nikmat ini banyak manusia tidak mensyukurinya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Ibni Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihi ma katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang mana Allah memberikan kepada setiap Bani Adam, kenikmatan ini banyak dikufuri, kenikmatan ini banyak dilalaikan. Apa itu kata Nabi? Maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak manusia yang lalai pada dua kenikmatan ini. Apa? As-sihhah. Di saat Allah memberikan kesehatan, maka yang harusnya kesehatan itu untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Wal faragh, waktu yang luang itu dipergunakan untuk belajar, menuntut ilmu. Dan setelah mendapatkan ilmu, mengamalkannya. Dan setelah mengamalkannya, mendakwahkannya. Maka semuanya itu kita lalui waktu-waktu sehat kita. Kita lalui waktu-waktu luang-luang kita. Waktu luang. Tidak dipakai untuk menuntut ilmu. Tidak dipakai untuk melaksanakan amal-amal yang telah kita ilmui. Dan tidak dipakai untuk berdakwah. Maka ini adalah suatu kerugian yang besar. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam surat Al-Asr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka yang namanya seluruh manusia, kata Allah, innal insana lafi khusrin, dalam keadaan tertipu dan merugi hidup di dunia ini. Diberikan kesehatan, diberikan waktu luang, tetapi tidak mau untuk belajar, untuk mengamalkan, untuk berdakwah. Maka disebutkan innal insana lafi khusrin. Mereka hidup di dunia dalam keadaan khosaro, dalam keadaan merugi. Lalu lihat, dikecualikan siapa? Illal ladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Dari mana beriman dan beramal soleh? Tentunya dari ilmu dahulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama harus dengan ilmu, maka menuntut ilmu, kemudian beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dan ilmu dan amal soleh tidak bisa kecuali dengan, dan amal soleh dan iman tidak bisa kecuali dengan ilmu. Kemudian setelah itu berdakwah, watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Inilah pengecualian mereka yang hidup di dunia tanpa melaksanakan ini, menuntut ilmu sehingga beriman dan beramal soleh, kemudian berdakwah, maka semuanya dalam keadaan rugi. Apalagi di dalam hadis tadi, as-sihhatu wal faragh, Allah memberikan kesehatan badan dan Allah memberikan waktu yang luang, namun tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu, untuk beramal, untuk berdakwah, maka suatu kerugian yang besar. Maka dua nikmat tadi banyak dilalaikan oleh manusia, seperti Nabi tadi disebutkan, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang-orang yang tertipu. Dan antum mengetahui bagaimana balasannya bagi mereka orang-orang yang diberikan nikmat dan kufur. Telah sering kita ulang di surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum
wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka barang siapa yang mempunyai waktu yang luang dan mempunyai badan yang sehat dan mempunyai kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kemudian tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan dari ilmu, untuk mendakwahkan dari ilmu, maka dia dalam keadaan menunggu ucapan Allah, inna adzabi lasyadid. Tunggu adabku yang amat perih dan pedih karena kenikmatan yang tidak disyukuri. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain yang lebih detail, bukan hanya 2 perkara saja dari kenikmatan yang dikufuri. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Waqi' Ibnul Jarrah dan Ibnul Mubarak di kitab Zuhudnya dan Imam Ibnu Abi Syaibah dari Amr Ibnu Maimun, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, igtanim khamsan qabla khamsin, igtanim khamsan qabla khamsin, sihata qabla maradak, wa ghina'a qabla fakrik, wa firadak qabla syughlik, wa hayatak qabla mamatik. Maka disebutkan 5 perkara. Wa syababak qabla haramik. Awas, hati-hati dari 5 kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Syababak qabla haramik, maka masa muda kalian. Masa muda di mana orang yang muda mempunyai tenaga yang kuat, mempunyai hafalan-hafalan yang kuat, mempunyai semangat yang kuat, maka pergunakanlah waktu muda kamu untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengamalkan amal-amal soleh, untuk berdakwah qabla haramik, sebelum engkau dituakan, capek, lemah, loyo, hafalan hilang, banyak tanggung jawab, banyak permasalahan. Maka syababak qabla haramik, maka pergunakanlah masa mudamu. Dan disebutkan menghafal di masa muda bagaikan mengukir di atas batu, sangat kuat. Dan yang kedua, sihata qabla maradik. Yang kedua, awas, pergunakan nikmat sehat sebelum datang sakit. Maka berapa dari manusia menyesal di saat datang sakit, apalagi sakit yang menahun, apalagi sakit seperti stroke yang tidak bisa jalan. Menyesal kenapa dulu tidak pernah sholat berjamaah di masjid. Sekarang siapa yang akan memanggul kami ke masjid? Dan begitu pun gina'a qabla fakrik. Maka bagi yang mempunyai harta-harta, kesempatan emas, di saat kalian mampu untuk bersedekah, maka bersedekahlah. Karena kelak akan datang waktu paceklik, akan datang waktu di mana uang itu tiada. Baru dia sadar, aduh kemarin banyak tender, kemarin uang miliaran, tetapi semuanya hilang begitu saja, habaan mansura. Dan sekarang sudah mulai iltizam, ingin memberikan infak kepada ma'had-ma'had, kepada pondok pesantren, atau untuk membiayai para penuntut ilmu belajar, namun sekarang lagi paceklik. Dan begitu pun firagak qabla syughlik, maka waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Maka berapa manusia yang bersyukur mempunyai waktu luang, apalagi seperti libur. Oh, libur nanti aku ingin menuntut ilmu, pergi ke masjid fulan, menuntut ilmu dengan ustadz fulan. Itu adalah keinginan karena ada waktu. Maka pergunakanlah orang-orang yang mempunyai waktu luang, karena waktu luang itu susah untuk didapatkan di saat datang waktu deadline, datang waktu sempit. Dan yang terakhir, hayata qabla mautik, maka pergunakanlah kehidupan kamu sebelum kematian kamu menjemput, karena di saat kematian menjemput tidak ada lagi amal-amal soleh,
tidak bisa lagi menuntut ilmu, tidak bisa lagi mengamalkan ilmunya, dan tidak bisa lagi untuk berdakwah dari ilmunya. Maka hadis ini seperti kami sebutkan dari Amr ibnu Maimun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua rijalnya thiqat, namun Amr ibnu Maimun tabi'i, dan dia mengatakan dari Nabi berarti dia hukumnya mursal, munqati', terputus. Namun telah datang dari riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi di Syu'abil Iman dari jalan Abdullah ibni Sa'id ibni Abi Hind dari bapaknya Sa'id ibni Abi Hind dari Ibni Abbas, yang mana semua rijalnya thiqat. Maka sanad ini sanad yang sahih dengan lafaz yang sama, igtanim khamsan qabla khamsin. Maka dari dua jalan ini hadis ini menjadi sahih, dan dia sahih lidati. Maka introspeksilah ya ibadallah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka jadikanlah tahun baru ini kita menutup lembaran-lembaran raport merah kita dari banyak waktu-waktu yang terbuang, dari banyak ibadah-ibadah yang terbuang, dari banyak bersantai-santai dalam menuntut ilmu, dan banyak dari dosa-dosa. Kita tutup catatan merah kita dengan bertaubat, dan kita tutup dengan penuh penyesalan, dan kita membuka safhah jadidah fi hayatina. Kita membuka the new chapter for our life. Kita buka bab baru, make a new brand style, membuat logo-logo dalam kehidupan kita yang baru. Maka oleh sebab itu dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita yang hidup di dunia ini jangan sampai terbuai dengan dunia. Apa yang kamu capai dengan dunia? Maka dunia bagi seseorang yang hidupnya sehari mendapatkan 1 miliar dan dia miliarder, apa yang dia dapatkan dari uangnya tersebut? Apakah kebahagiaan dari uang? Tidak. Maka awas, Nabi telah mewanti-wanti, hidup di dunia ini tujuannya untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah jadikan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jangan terlalaikan dengan dunia. Meskipun tendernya 1 hari 1 miliar, jangan tertipu dengan dunia. Karena dunia itu kehidupannya terbatas, ada limit waktunya. Maka apa yang Nabi nasihatkan kepada sahabat yang agung, Abdullah ibnu Umar, seorang pemuda yang semangat menuntut ilmu dan mengamalkan sunnah dan mendakwahkan sunnah, dikatakan Nabi memegang pundakku, kata Ibnu Umar di Sahih Al-Bukhari, faqala kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Kun fi dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Maka wahai Ibnu Umar, jadilah di dunia itu bagaikan orang yang mengembara, bagaikan orang yang melaksanakan safar. Maka hidup di dunia hanya sementara, bagaikan orang yang sedang melaksanakan safar yang panjang, yang mana anak dan istri kita menunggu, di mana kita merantau dan anak istri kita menunggu di desanya. Maka ambillah dunia ini hanya sekedar, kata Nabi, abirus sabil, hanya sekedar bagaikan pengembara. Seperti kita yang safar jauh dari Sumatera ke Jawa misalnya, maka kita berhenti di rest area hanya untuk membeli bensin. Kemudian setelah membeli bensin kita istirahat hanya untuk makan dan minum seadanya dan pergi ke toilet. Maka setelah 10 menit, 15 menit kita melanjutkan perjalanan yang the long trip kepada apa yang kita tuju dari rumah keluarga kita. Maka begitupun kehidupan di dunia ini. Maka dunia bukan tujuan, maka dunia bukan akhir destination. Tujuan kita hari akhirah. Maka kita di dunia mengambil dunia ini hanya ala kadarnya saja, seperti para pengembara zaman dulu
yang bernaung dari teriknya matahari di bawah pohon. Duduk sebentar, minum dari air minum dan memberikan minum kepada untanya. Kemudian melanjutkan perjalanannya yang the long trip, perjalanan yang jauh dan lama. Kemana? Kepada surga yang dijanjikan oleh Allah. Maka inilah nasihat Nabi kita, agar kita tidak meninggalkan ibadah, meninggalkan menuntut ilmu, meninggalkan amal-amal saleh dikarenakan dunia yang sementara. Dan bahkan di sana Nabi telah memperingatkan kepada kita perkara yang sangat tegas tentang fitnah dunia ini. Bahwa dunia ini fitnahnya sangat besar, bisa menyebabkan seseorang yang tadinya baik menjadi buruk, yang tadinya menuntut ilmu menjadi tidak menuntut ilmu, yang tadinya melaksanakan amal-amal sunnah menjadi melaksanakan amal bid'ah, yang bahkan tadinya muslim menjadi kafir ruwaida dengan proses waktu demi waktu semakin buruk kehidupannya dikarenakan lebih mementingkan dunia, dikarenakan dunia menjadi pemikiran mahligai di dalam hatinya. Maka dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita terus melaksanakan amal-amal soleh. Segera melaksanakan amal-amal soleh. Ada waktu menuntut ilmu, ada waktu mengamalkan, ada waktu mendakwahkan. Itulah kehidupan kita di dunia. Tidak menunggu-nunggu, karena fitnah dunia akan datang dan kalian akan dilahap, bahkan diuntal miring oleh dunia. Karena dunia fitnahnya sangat kejam. Disebutkan diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqit ilailil muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu li gharadin minad dunya. Maka diwanti-wanti kaum muslimin, awas, jangan tertipu dengan fitnah dunia. Maka introspeksi dari amalan-amalan kita. Maka di tahun baru ini kita hilangkan malas, kita hilangkan waste the time, buang-buang waktu. Maka Nabi mengatakan badiru bil a'mal, bercepat-cepatlah melaksanakan amal-amal yang baik. Dan tidaklah amal-amal baik seseorang diterima oleh Allah dan terjauh dari kebid'ahan dan terjauh dari amalan-amalan yang buruk kecuali dengan ilmu. Maka menuntutlah ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya. Badiru bil a'mal, laksanakan amal-amal soleh yang berlandaskan dari ilmu. Kemudian di sana fitanan, ada fitnah yang besar, fitnah dunia. Kaqit ilailil muslim, digambarkan oleh Nabi fitnah yang sangat besar di kehidupan dunia ini. Bagaikan gelap yang merayap. Dan kegelapan ini kenapa dimisalkan oleh Nabi? Bahwa fitnah dunia bagaikan kegelapan. Seperti ucapan Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Disebutkan, fa'ina iblis awal man yulabbisunan nas ibti'ad anil ilm. Bahwa talbis iblis, ataupun tipu daya iblis, talbis iblis yang pertama kepada kaum muslimin, terutama kepada seluruh manusia, menjauhkan dari ilmu. Kenapa? Li'anal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Falamma lam yati bitalabil ilm, di saat dijauhkan manusia dari menuntut ilmu, karena nur, ilmu itu adalah cahaya, maka padamlah ilmu yang ada di hatinya. Padamlah dari Al-Quran dan sunnah di hatinya. Maka fayatakhobbatu fi hayati, maka orang ini akan yatakhobbat. Dan yatakhobbat adalah dia dalam keadaan
gelap gulita. Tidak mengetahui mana yang halal dan yang haram. Tidak mengetahui mana sunnah dan bid'ah. Tidak mengetahui mana kufur dan Islam. Tidak mengetahui mana syirik dan mana tauhid. Yatakhabbat, karena kesuksesan iblis, talbis iblis menjauhkan manusia dari menuntut ilmu. Maka disibukkan dengan dunianya. Dan di sini menjadi muskilah sesuai dengan hadis tadi. Fitanan kakit ilailil mudlim, maka fitnah yang bagaikan kegelapan. Kenapa disebutkan fitnah yang bagaikan kegelapan? Fitnah dunia yang menyilaukan, yang membuat gelap manusia untuk tidak menuntut ilmu, sehingga ilmu itu adalah nur, cahaya. Di saat dia meninggalkan menuntut ilmu karena dunia, maka akhirnya bagaikan kegelapan fitnah itu baginya. Maka fitanan kakit ilailil mudlim, fitnah-fitnah yang gelap, yang menyebabkan manusia terjauh dari ilmu. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira. Maka orang ini yang tadinya di pagi hari muslim bisa jadi kufur. Dan qad yusbihu musliman wa yumsi kafira, au yumsi musliman wa yusbihu kafira. Dan bahkan bisa jadi dia seorang muslim di petang hari dan di pagi harinya menjadi kafir. Ini ucapan Nabi. Kenapa? Yabi udinahu li gharadin minad dunya. Dia lemparkan agamanya, dia jauhkan agamanya hanya untuk membeli dunia. Sibuk dengan dunianya, maka dia menjauhi dari menuntut ilmu, yang akhirnya tidak mengetahui amalan-amalan mana yang baik dan yang buruk, sampai disebutkan oleh Nabi fitanan kakit ilailil mudlim, fitnah kegelapan dari kebodohan yang ada, sehingga bisa jadi saking bodohnya di malam hari dia muslim dan di esok hari dia kafir, atau di subuh, di pagi hari dia muslim dan di petangnya dia kufur, karena yatakhabbat tadi, tidak mempunyai dari cahaya untuk berpijak, maka tersesat dikarenakan dunia ini. Maka Nabi telah mewanti-wanti bagi seluruh kaum muslimin agar kita ini berintrospeksi dan agar kita ini mengevaluasi dari apa-apa yang telah ada pada kita. Maka di tahun baru ini kita mengubur kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa. Kita kubur dan kita hilangkan dengan taubah dan penyesalan, dan kita membuka lembaran yang baru. Kita membuka the new chapter in my life, di dalam kehidupan kita. Maka permasalahan muhasabah diri tadi dan permasalahan introspeksi dan evaluasi tadi, itu penyebab kejayaan bagi kaum muslimin di saat melaksanakan kepada dirinya. Dan bagi mereka orang-orang yang apatis, orang-orang yang tidak peduli dengan apa yang telah dilakukan, dengan apa-apa yang telah diperbuat, dengan kekurangan dan dosa-dosa yang lalu, Allah biasa saja. Maka kerugian yang besar baginya. Maka Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka aflaha, telah beruntung mereka orang-orang yang selalu maintenance kepada hatinya, selalu memeriksa hatinya, maka memperbaiki keadaan yang ada padanya. Itu adalah qad aflaha man zakkaha. Barang siapa yang mensucikan hati-hatinya dari dosa-dosa yang telah lalu, dari kekurangan-kekurangan, dan dari malas-malas yang telah lalu, qad aflaha, maka dia orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang apatis, maka wa qad khaba man dassaha, telah merugi mereka orang-orang yang tidak peduli untuk memperbaiki dirinya, tidak peduli untuk kembali kepada jalan yang benar. As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaghfara dunubana jami'an.